Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala Allahumma alihi sholli wa wa barik ashabihi alladzi alaihi. nurud dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ridhoilah wali syafaati Rasulillah wali kulli niyatina as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, bersilaturahmi dan ngaji bersama-sama. Masya Allah, anugerah Allah yang sangat luar biasa. Kita bisa bersilaturahmi dan ngaji ini berlimpah fadilah atau keutamaan. Ngaji dan silaturahmi mudah-mudahan menjadi wasilah atau perantara kita menuju surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Saya pagi hari ini mau on cam. Asik. Nah, biar kelihatan gantengnya. Nggak kalah sama udah Faisal dan Pak Banser. Ya. Cuma Ustaz. gimana Pak Banser? Malah Pak Bansernya tidak on cam ini. Iya, kayaknya lebih ganteng Ustaz kok Ustaz. Oh gitu ya. Tapi kalau Pak Banser di depan keyboard itu udah kayak sakti sekali. Kayaknya ini perlu dimatikan lampunya, tapi dibuka juga Ustaz. jendelanya biar nggak silau. Nah, Pak Banser sudah muncul. Biar saingan sama Pak Ustaz dulu. Nah, dimatikan gelap banget ya. Kok terlalu gelap ya? Silau juga. Oh ini karena di belakang saya itu kaca, jadi silau. Apa dinyalakan aja. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji Nashaikhul Ibad. Kita sudah sampai di bab ketiga, makalah keberapa Bu Maimunah? Makalah ke-25 Ustadz yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika dia keluar pagi hari yang menemui sahabatnya. Beliau bersabda, "Bagaimana pagi kalian hari ini?" Mereka menjawab, "Kami dalam keadaan beriman. Kami bersabar atas bala, cobaan atau ujian," katanya. Sampai di sana. Baru satu. Baik, terima kasih Bu Maimunah. Sama-sama Ustadz. Udah ngalang-ngalain AI rangkumannya ya. Alhamdulillah pujiannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita makalah ke-25 bagian kedua. Bab ketiga dari kitab Nashaikhul Ibad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal maqalatul khamisatu wal 20, inilah maqalah ke-25. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, data yaumin, suatu hari, ala ashabihi, kepada para sahabatnya, faqala, kemudian Kanjeng Nabi bersabda, kaifa, bagaimana, asbahtum, waktu subuh kalian, ay dakhaltum fi waktu subah, ketika kalian masuk waktu pagi hari atau waktu subuh. Faqalu, kemudian mereka menjawab, asbahna mu'minina billah, kami masuk pagi hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, wa ma alamatu imanikum, apakah alamat iman kalian? Qalu, mereka berkata, nasbiru alal bala'i, kami bersabar atas bala, ay al-imtihan, atau cobaan minallah, atau ujian minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Wa nashkuru, yang kedua ini bab pertama kemarin sudah kita bahas tentang bala, sabar atas bala. Yang kedua apa? Kalau kita masuk pagi hari dalam keadaan beriman, lalu apa ciri-ciri keimanan kita? Kata para sahabat, faqalu, kemudian mereka berkata, wa nashkuru 'alal rakhai, kami bersyukur atas semua kenikmatan, kemakmuran, ya, ay al-ittisa'i fil ma'isyah, maksudnya adalah keluasan dalam hal ma'isyah, atau dalam hal ma'isyah itu terjemahan bahasa Indonesia yang paling tepat apa ya? Rizki, ya, dalam keadaan ya ekonomi, ya keuangan begitu. Keluasan, ya, maksudnya lapang. Maksudnya ya lancar rezekinya. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita ngaku beriman kepada Allah, salah satu indikator sehari-hari, indikator yang sangat human, ya, yang sangat manusiawi, ya, adalah bersyukur atas kelimpahan rizki, atas keluasan rizki, ya, ma'isyah, keuangan, ya. Kita mensyukuri keadaan atau kecukupan kita. Nah, itu tandanya orang beriman. Ya. Ini kelihatannya sepele, tapi ternyata sampai dihubungkan dengan tanda-tanda keimanan. Artinya ini penting sekali. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu? Manusia itu banyak sekali lalai, ya. Banyak sekali yang tidak bersyukur atas nikmat Allah yang begitu banyak. Ya. Padahal nikmat itu jelas-jelas dia rasakan, dan nikmat itu kalau dia hitung-hitung itu akan sangat luar biasa dahsyat banyaknya dan saking berharganya. Ya. Orang lupa bahwa tidur nyenyak itu nikmat Allah yang sangat luar biasa. Sampai kemudian orang nggak bisa tidur, lalu berobat, lalu minum obat tidur, lalu badannya merasa tidak nyaman dan sebagainya. Ya. Orang kadang-kadang lupa karena fokus pada penderitaan. Ya. Ketika dia bisa makan pagi, meskipun lauknya, menunya itu sangat simpel, bubur ayam misalnya, sego gudeg, tahu, tempe, ya. Ketika menghadapi piring berisi soto ayam misalnya, itu lupa bahwa ini adalah anugerah Allah. Ya. Sampai nanti baru sadar ketika sama sekali nggak punya uang untuk beli makanan, dalam keadaan tertentu, meski punya uang tapi nggak bisa beli makan, ada nggak terjadi? Ada. Ya.
Ketika dulu saya pernah seolah-olah kayak dijewer dan ditampar oleh Allah. Ketika malam Arafah tahun 2024, ya, saya menjadi petugas haji di tengah padang Arafah. Allah memberikan pelajaran bahwa uang itu bisa jadi suatu saat tidak berharga sama sekali. Hari itu saya kedatangan tamu, sudah hampir tengah malam, ada bapak-bapak dengan penampilan perlente, ganteng, gagah, masih muda, menghibah-hibah untuk bisa dapat beristirahat di tenda kita. Kebetulan saya ada berada di satu tenda khusus untuk petugas. Tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk ukuran di Arafah pada saat itu. Secara kemanusiaan tentu kami harus membantu, tapi surprisingly ketika kita cek ID-nya, ternyata mereka adalah jamaah tidak resmi. Ya, mereka menggunakan ID, tapi ketika kita scan, ID-nya ternyata aspal, kelihatan asli tapi palsu. Bahkan fotonya pakai foto dia, namanya pakai nama dia, tapi ketika barcode-nya kita scan, menunjukkan nama seorang perempuan dari Bangladesh. Ya. Nah, sebagai petugas, kita tentu harus menegakkan aturan, di mana salah satu aturannya adalah bahwa fasilitas tenda di Arafah itu hanya untuk jamaah reguler dan jamaah resmi, ya, yang dari Indonesia. Kenapa? Karena fasilitas di Arafah itu sangat terbatas. Kalau sampai ada tenda yang diambil oleh jamaah yang tidak resmi, ya maka itu akan mengurangi jatah alokasi jamaah Indonesia, ya mengurangi hak para jamaah haji kita. Maka tegas waktu itu dikeluarkan aturan dari Pak Menteri. Pak Pendi, saya lagi ngaji, gitu ya. Saya lagi ngaji Pak Pendi, ya lagi ngaji online. Ya, ya. Nah, karena dia bukan jamaah resmi, maka kita tidak bisa menerima, ya, tidak bisa menerima di tenda kita. Kalau kita menerima, salah. Ya, kita bisa bermasalah, melanggar aturan. Karena sekali lagi itu mengurangi hak jamaah Indonesia, karena space-nya sangat terbatas. Maka kami dengan berat hati mengatakan kami tidak bisa membantu, kami tidak bisa menolong. Ya, karena ini bukan jamaah resmi. Ternyata mereka adalah jamaah haji plus yang dibohongi, ya, korban penipuan travel, tour and travel yang menjual apa namanya visa haji plus yang sangat mahal, yang punya furoda, ya, tapi ternyata itu adalah visa gelap, ya, visa haram, ya, visa bukan bukan visa resmi haji furoda, sehingga dia ditolak di mana-mana, ya. Dia berkeluh kesah karena dia membawa 6 orang keluarganya dan sudah habis miliaran rupiah karena satu orang bayarnya lebih dari 300 juta. Bayangin, satu orang bayarnya lebih dari kali 6. Dia pengusaha besar dari Jawa Barat. Dia sudah bayar mahal tapi terlunta-lunta karena dia jamaah haji yang tidak resmi. Ya. Dan ujian yang paling sulit bagi jamaah haji yang tidak punya visa resmi itu pada saat di Arafah. Ya, karena untuk masuk ke Arafah itu ada apa namanya? eh, ada penjagaan yang sangat ketat, dan di dalam Arafah fasilitasnya terbatas, juga ada penjagaan yang ketat. Dia berkeluh kesah karena sejak sore dia lontang-lantung ke sana kemari mencari tenda, tidak ada, dan keluarganya belum makan dari siang, ya. Di antara keluarganya itu ada orang tuanya dan mertuanya dan ada anaknya yang sakit mah. Coba bayangin, kita harus bagaimana? Ya, membantu salah, tidak membantu salah. Saya sedikit ceritain. Dia sampai menawarkan kepada saya
Berapapun yang Bapak minta saya bayar. Karena dia pengusaha besar. Nah, disitulah Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata uang itu tidak bisa menjamin kita akan bisa mendapatkan segala-galanya. Detik itu juga dia minta nomor rekening saya. Dia siap untuk transfer ratusan juta agar bisa memfasilitasi mereka bisa berteduh di tenda kita dan bisa makan. Buat kita pada saat itu sebagai petugas itu bisa, ya, nyelipin mereka itu bisa memungkinkan. Tapi kita kan punya Gusti Allah, ya, punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya, eh, kita masih diberi petunjuk dan tidak tergiur dengan tawaran uang beliau. Tapi sebagai manusia, sebagai jamaah, apalagi sama orang Indonesia, kita nggak tega juga kan, ya. Bagaimana mereka lontang-lantung, padahal besok itu cuaca akan sangat terik di Arafah, bisa mencapai 50 derajat Celcius. Kalau sampai mereka nggak dapat tenda, itu bisa mengancam nyawa mereka, apalagi orang tua yang sudah sepuh dan ada anaknya yang sakit mah. Uang ratusan juta nggak ada nilainya, Bapak Ibu. Hanya untuk sekedar berteduh, hanya untuk sekedar makan. Ya, dalam keadaan yang sulit, ya sulit karena menolong salah tidak menolong salah. Saya panggil driver kita. Saya bilang sama si bapak ini, Pak, kasih uang secukupnya, nggak usah berlebihan, biar dicarikan makan sama driver kita. Karena driver kita orang Indonesia yang mukim di Arab, jadi tahu. Saya bilang jangan mengambil jatah dari jamaah Indonesia, meskipun itu bisa. Ya, karena itu zalim. Jadi beli saja keluar dari Arafah atau di pinggir-pinggir Arafah, ya cari makanan dari sana, gitu. Jadi ternyata uang ratusan juta itu nggak ada harganya. Bahkan ketika sambil menunggu makan itu, saya ambilkan pop mie untuk anaknya yang sakit mah. Itu rasanya bahagia sekali. Ya, ketemu pop mie. Orang yang kaya raya itu ketemu mie instan, mie siram itu di tengah Arafah itu rasanya sudah sangat berharga. Nah, itu pelajaran penting buat kita. Betapa nanti kalau kita habis ngaji nih ya, menghadapi teh manis, gorengan tempe, kemul gitu ya, terus bakwan jagung atau bubur ayam gitu. Ini suatu anugerah nikmat yang sangat luar biasa, yang kadang-kadang kita nggak sadar. Ini itu nikmat, sampai kita mendapatkan ujian seperti si bapak pengusaha yang malang tadi. Ya. Pernahkah kita menyadari itu bagian dari rezeki Allah yang sangat luar biasa? Bahkan kadang-kadang sebaliknya, Bapak Ibu. Sering sekali kita mendengar orang itu mengeluh, padahal dia dikasih nikmat. Contohnya mengeluh dikasih nikmat apa? Waduh, kenyang sekali. Loh, kenyang sekali kok waduh? Ya kan? Itu kan apa namanya, sikap ucapan yang kadang-kadang itu keluar dari mulut kita atau kita dengar dari mulutnya teman-teman kita yang nggak kita sadari bahwa itu adalah dibanjiri anugerah nikmat tetapi mulut kita mengeluh. Nah, itulah mengapa ujian orang yang beriman. Itulah mengapa pentingnya. Karena syukur, ya, yang tentu implementasinya adalah dari mulai mindset atau pola pikir kita, lalu bibir kita, lalu hati kita, lalu seluruh anggota tubuh kita. Kita harus bersyukur. Ya. Itu menentukan orang beriman atau tidak. Orang yang beriman, mindsetnya atau pikirannya, ucapannya, hatinya, seluruh tubuhnya, selalu menyadari bahwa semua anugerah ini datangnya dari Allah. Ya, kalau tanpa anugerah Allah, siapalah kita? Dan karena itu kemudian mensyukuri nikmat itu, ya syukur itu mulai dari dalam pikiran, ya ini adalah rizki dari Allah, tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu mulut mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya. Lalu hati kita rendah, tadarruan, ya kita rendah di hadapan Allah, ya mengakui bahwa kami lemah tanpa pertolonganmu ya Allah, semua rizki anugerah ini adalah berkat kebesaranmu ya Allah, sehingga hati kita itu selalu khusyuk, tadarru, ya tunduk di hadapan Allah,
Nah, lalu arkan atau tubuh kita mengekspresikannya dengan ibadah. Itu konsep syukur orang yang beriman. Nah, jadi mustahil ada orang yang mengaku bersyukur kalau pikiran dan hatinya sombong. Merasa bahwa semua ini adalah hasil prestasi pekerjaan dia. Ya. Orang yang sombong itu berarti orang yang tidak bersyukur. Itu udah pasti. Ya. Orang yang bersyukur sebaliknya nggak mungkin sombong. Karena mengaku ini dari Allah semata-mata. Kita itu dhaif, kita itu lemah. Ya. Yang kedua, orang yang bersyukur tidak mungkin lidahnya, bibirnya itu berkeluh kesah. Ya. Termasuk ketika spontan misalnya, aduh kenyang sekali loh, kenyang kok aduh. Ya, kenyang itu harus alhamdulillah. Nah, kalau kekenyangan itu problem. Ya, jadi lidahnya harus mengucapkan rasa syukur, puji Allah ya Allah, syukur matur nuwun pangeran, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Bibir ini berucap syukur, terima kasih. Lalu arkan yang paling penting juga tubuh kita, anggota tubuh kita itu semakin kita bersyukur, tandanya adalah semakin rajin, semakin taat dia kepada Allah. Itu sesuatu hal yang sifatnya wajib. Ya, ada relasi begitu. Syukur, tandanya syukur pasti semakin taat ibadah kepada Allah. Karena logikanya gini aja, paling gampang. Kalau Bapak menjadi karyawan, Bapak Ibu menjadi karyawan sebuah perusahaan, lalu Bapak Ibu merasa sangat happy dengan perusahaan Bapak. Ya, sangat happy dengan majikan kita. Kita kan mengucapkan terima kasih kan? Nggak mungkin, wah majikan apa ini? Nggak mungkin kan? Karena kita bahagia pasti matur nuwun sangat ya Pak. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih begitu ya. Lalu begitu terima kasih apa? Hati kita mesti plong, senang, cinta. Ya, dan kita berpikiran bahwa betapa perusahaan saya, betapa dia majikan saya itu sangat penting untuk hidup saya, membantu saya. Maka kemudian seluruh tubuh kita diekspresikan untuk hormat, untuk lebih taat, untuk bekerja lebih giat kepada perusahaan dan majikan kita. Mesti begitu kan? Logika dasarnya kan pasti begitu. Nggak mungkin kemudian kita merasa berterima kasih, kita senang banget dengan fasilitas perusahaan, kita happy banget bekerja dengan dia, tapi kita ogah-ogahan bekerja. Nggak mungkin. Ya, mau kerja malos, ditelepon nggak diangkat, ya, terus masuk kerja ya semaunya sendiri. Ada yang begitu? Nggak mungkin. Kalau dia happy, pasti dia termotivasi, pasti dia peraturan jadwal datang kantor jam 8, dia datang jam 5. Oh, karena sangat happy dengan perusahaan atau dengan bosnya itu. Ya begitulah kita dengan Allah Sang Maha Bos. Ya, kalau kita merasa menyadari bahwa rezeki ini semua dari Allah, mulut kita bersyukur, hati kita tadarruk, ya, hati kita merendah di hadapan Allah. Ya, mengakui bahwa semua atas kebesaran Allah, maka arkan atau seluruh tubuh kita berlomba-lomba untuk semakin taat, rajin beribadah kepada Allah. Itu udah pasti. Maka tidak mungkin ada orang yang sombong itu bersyukur, tidak mungkin ada orang yang tidak taat kepada Allah itu bersyukur. Pasti orang yang taat itu, pasti orang yang syukur itu pasti taat, menambah taatnya terus, menambah taatnya terus, bertambah terus taatnya. Karena menyadari itu semata-mata dari Allah. Ya kan? Nah, itu konsep syukur dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari yang sangat human, sangat manusiawi. Mulai dari kadang-kadang ucapan yang muncul tanpa kontrol kita, tapi sebenarnya kalau kita dalami itu dia mengeluh, ya, sampai respon-respon, gesture-gesture, ya, perilaku tubuh kita. Bagaimana kalau kita bersyukur dan bagaimana kalau tidak bersyukur? Ya, maka kita simpulkan kalau dia bersyukur pasti semakin tambah taatnya kepada Allah. Nah, kalau semakin hari semakin ke sini semakin jauh, naudzubillah, itu salah satu indikator orang ini tidak bersyukur. Dan ingat bahwa syukur itu adalah indikator iman, berarti ada yang salah dengan keimanannya. Ya, jadi mari kita bermuhasabah, tidak usah menilai orang, menilai diri kita sendiri saja. Saya kok semakin ke sini semakin jarang puasa, semakin bolong-bolong jamaahnya, semakin malas untuk bersedekah. Ya, ngajinya semakin jarang-jarang, semakin banyak bolongnya. Hati-hati. Ya, jangan-jangan itu adalah indikator kuat dalam dashboard keimanan kita. Ada ting, 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 ada tanda merah. Hati-hati imanmu.
Karena itu tanda kamu tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur berarti tanda dengan keimananmu ada yang bermasalah, ada yang harus di recharge, ada harus diisi lagi, ya, semangatnya, keimanannya, biar tidak menyala itu lampu peringatan dari dashboard keimanan kita. Nah, dahsyatnya lagi Bapak Ibu, salah satu indikator lagi. Kita ini sudah masuk kategori orang bersyukur atau belum sih? Kalau hidup kita semakin hari semakin terasa nyaman. Ya, berkahnya syukur itu janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti nikmatmu akan ditambah. Nah, nikmat ditambah not necessarily duitnya bertambah dalam bentuk, kan nikmat kan berulang kali kita ngaji. Tidak harus dalam bentuk material, ya, tidak dalam bentuk uang, ya. Nikmat yang paling hakiki tentu adalah kebahagiaan, ya, kenyamanan hidup. Sehingga ukurannya begini, kalau kita mau muhasabah, saya ini udah termasuk orang yang bersyukur atau belum sih? Keimanan saya itu gimana sih indikatornya dari sisi syukur? Salah satu caranya, selain tadi mindset, bibir, ya, perilaku, salah satu indikator yang lain adalah apakah hari-hari kita semakin ke sini itu semakin kita merasa nyaman, semakin merasa nikmat, hidup ini semakin enak, atau sebaliknya semakin kisruh, semakin rusuh, semakin bermasalah. Nah, kalau semakin rusuh, semakin kisruh, semakin bermasalah, bertanya, jangan-jangan ini ada yang salah dengan mindset dan pola tindak saya tentang syukur. Karena orang yang bersyukur pasti dijamin la azidannakum, pasti nikmatmu akan ditambah, ya, dan nikmat itu yang paling hakiki pasti adalah kebahagiaan dan kenyamanan hidup. Mari kita bermuhasabah Bapak Ibu. Ya, ini adalah salah satu dashboard penting dalam hidup kita. Kalau hidup kita semakin rusuh, semakin sumpek, semakin susah, aduh jangan-jangan ada yang salah ini. Ya, lihat dashboardnya, oh ternyata saya kurang bersyukur. Mari kita memulai, ya, dari mindset, lisan kita, hati kita, dan juga tindakan dan perilaku kita setiap hari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang syukur kepada Allah. Allahumma ij'alna minasyakirin, ya, min ibadika ya syakur. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang bersyukur kepada Allah, ya, yang selalu menjaga pikiran, hati, lisan, dan juga perbuatan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian ngaji kita pagi hari ini Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.